GKS Balikpapan, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda melalui ibadah online Sunday Service hari ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali gabung bersama kami di ibadah online GKS. Baik, sebelumnya kami informasikan ada beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan. Yaitu pertama, kami mengajak Anda hadir bersama dengan kami di ibadah corporate prayer yang diadakan setiap hari Senin secara virtual jam 8 malam via link Zoom. Kami bersyukur atas setiap jawaban atas doa-doa kita bersama. Dan informasi kedua, bagi Anda yang single atau sedang dalam membangun hubungan, kami informasikan ada kabar baik bahwa pendaftaran kelas Man and Woman Relationship masih dibuka. Kami mengundang Anda untuk bisa mengikuti kelas Man and Woman Relationship. Anda bisa mendaftarkan diri Anda melalui link yang tertera pada layar berikut ini. Informasi selanjutnya, sebagai informasi di bulan April ini, kita mengadakan Excellent Sacrifice. Apa itu Excellent Sacrifice? Excellent Sacrifice adalah persembahan terbaik yang kita persembahkan dengan iman, dengan hormat kita kepada Kristus. Rasa sukacita kita sebagaimana kita ketahui bahwa Kristus telah memberikan yang terbaik bagi kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Bagaimana cara kita mempersembahkan excellent sacrifice? Anda bisa mentransfer pemberian excellent sacrifice Anda melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Pastikan sebelum Anda memberi, tanyakan kepada Tuhan dan bawa di dalam doa Anda. Dan bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer ke rekening GKS Balikpapan atau menggunakan QR Code seperti yang tertera di layar berikut ini. Baik, informasi selanjutnya, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut apa saja program yang ada di GKS Balikpapan, silakan mengunjungi website kami di gksbalikpapan.org. Sekarang saatnya kita menyiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita untuk masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Good morning Zion, happy Sunday. Are you ready to worship God? Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran serta spirit kita untuk menyembah Tuhan dimanapun Anda berada. Kita fokus kepada Yesus dan kita fokus tentang apa yang Yesus mau bicara tentang saudara. Dimanapun Anda berada, siapkan roh, jiwa untuk menyembah Tuhan. Let's worship God. Hallelujah. Thank you, Lord. I worship you. Jesus. Here I am with my arms lifted high. As the light begins to fade, hear my cry, my prayer, my plea. I'm counting on your grace for me. Through the storms and my uncertainties, Lord, I put my trust in you. You're my Savior and my peace. Oh Christ, my King, I will draw near. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. Through the storm and my uncertainties, Lord, I put my trust
my hope and anchor. I trust in you. I trust in you. Come on, let's sing. Where would I be? Where would I be if not your grace that rescue me? My life surrender to worship you. Where would I be? Where would I be? If not for your grace that rescued me, my life surrender to worship you. Let's sing it. Where would I be? Where would I be? Oh, if not for your grace that rescued me, my life surrender to worship you. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. Where would I be? Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrender to worship you. Let's sing. Where would I be? Oh, and where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrender to worship you. Oh, hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Let's speak in tongues. Come on. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I will lift my hands to worship you. Oh, oh,
Thank you, Lord. Oh, ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, haleluya. Mari kita sama-sama declare. Kita sama-sama declare. Come on church. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga
Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Oh. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah melayani kita. Saya percaya kita semua diberkati lewat pujian dan penyembahan hari ini. Kita percaya kehadiran Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengundang, mari kita menyiapkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa menyiapkan buku catatan maupun gadget Anda untuk mencatat kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh Senior Pastor IFGF Bandung, Pastor Sam. Greetings GKS Balikpapan yang saya kasihi. Untuk Pastor Daniel dan tim semuanya, saya sungguh rindu ya bertemu dengan Anda. Udah begitu lama kita tidak bertemu, kita tidak berfellowship bersama-sama. Saya berdoa pandemi segera berakhir, setidaknya kita bisa berfellowship, kita bisa ketemu muka dengan muka, karena pasti ada perbedaan antara ketemu dengan online seperti ini dengan berfellowship dan bercengkrama secara tatap muka. Dan saya berdoa Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera, dan Tuhan akan terus memimpin kita semuanya. Dan saya berdoa yang sakit sembuh, yang beban berat mengalami pemulihan dari Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang bisa dipercaya. Karena tema Anda tahun ini mengandung unsur trust, percaya. Anda dan saya punya tugas bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi juga bisa dipercaya dalam melakukan tugas dan kewajiban kita. Saya mau kita belajar dari 1 Samuel 17 ayat 17 dari orang namanya Daud. Daud dalam hidupnya bukan orang yang sempurna, bukan orang yang tanpa kesalahan, tanpa celah, tanpa cacat, tetapi dia terbukti bisa dipercaya. Bahkan dalam perjanjian baru ditulis bahwa Daud memenuhi seluruh kehendak Allah dalam generasinya, baru kemudian dia mati. Dia bisa dipercaya. Dan saya percaya bahwa hari ini saya berbicara juga kepada orang-orang yang rindu untuk bisa dipercaya oleh Tuhan, dan juga bisa dipercaya oleh keluarga dan teman-teman yang lain. 1 Samuel 17 ayat 17 berbicara setelah Daud diurapi menjadi raja Israel oleh Samuel. Dan dia nggak langsung menjadi raja, tetapi dia melewati begitu banyak proses di dalam kehidupan dia. Jadi setelah pengurapan, pasti ada proses dari Tuhan sebelum segala macam impian dan janji Tuhan tergenapi. Karena itu jangan jadi orang yang hanya puas kepada masa pengurapan dari Tuhan, tetapi jadilah orang yang menghargai proses ilahi dari Tuhan. Dikatakan di ayat 17, Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakakmu berti gandum ini seefah dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Ditinggalkannya lah kambing domba pada seorang penjaga lalu mengangkat muatan dan pergi. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan, sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengar. Intinya adalah Goliat menantang perang orang Israel.
Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anak yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri dekatnya, apa yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan yang tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Bebas pajak dan kemudian jadi mantu raja. Not bad. Ketika Eliab kakak yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi, bahwa yang menang lawan Goliat akan jadi menantu raja dan kemudian keluarganya bebas pajak. Jadi kita melihat di sini ya, Daud merupakan orang yang bisa dipercaya meskipun dia melewati proses demi proses dalam kehidupannya. Dan di sini kita bisa belajar bahwa menurut de jure, sesuai dengan hukumnya Tuhan, dia sudah diurapi, dia menjadi bangsawan, dia menjadi royalty, dia menjadi orang yang ningrat, dia menjadi orang yang mempunyai kedudukan, dia mempunyai orang yang mempunyai status sosial yang sangat tinggi sekali. Tetapi dia tetap mau bangun pagi-pagi untuk melaksanakan tugas yang sederhana, untuk melaksanakan tugas yang remeh, untuk melaksanakan tugas yang sebetulnya mungkin kurir biasa sudah bisa melakukan. Nggak perlu dong orang yang sudah diurapi menjadi raja untuk bisa melakukan hal demikian. Tetapi saya melihat dia ini mempunyai cara pandang yang berbeda. Dan di sini juga kita bisa belajar dalam kehidupan Anda dan saya dari cerita ini bahwa royalty is my identity, but servanthood is my assignment. Setiap dari kita, siapapun kita lah, apapun yang telah kita pelajari, apapun background kita, apapun kemampuan kita, apapun gelar kita, apapun titel kita, apapun pencapaian kita, apapun hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda dan saya. Maybe you're a royal. Setiap dari kita adalah royal priesthood. Setiap dari kita adalah imamat rajani. Kita mempunyai status dalam kerajaan Allah. Kita mempunyai panggilan dalam kerajaan Tuhan. Kita mempunyai destiny yang kuat, yang tetap di dalam dia. Royalty might be your status. Royalty might be your identity. Satu posisi di dalam kerajaan Allah mungkin Tuhan telah janjikan dalam kehidupan Anda dan saya. Tetapi still, servanthood is my assignment. Kita semuanya adalah hamba di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Kita mau melayani mereka. Dan saya rasa ini sungguh-sungguh kita bisa melihat di sini. Kita dengan mudah bisa tahu akhir ceritanya karena kita baca Alkitab. Tetapi Daud ini dia nggak tahu akhir ceritanya seperti apa. Mudah buat kita untuk mencerna, oh akhirnya dia menang, akhirnya dia jadi raja dan sebagainya. Tetapi Daud pada masa itu dia nggak tahu endingnya kayak gimana. Dia nggak tahu akhir dari ceritanya seperti apa. Dan dia menjalaninya karena itu merupakan karakter dia bahwa dia adalah orang yang bisa dipercayai. Dan di sini saya rasa setiap dalam kehidupan Anda dan saya, kita nggak tahu akhir daripada cerita kita. Kita nggak tahu akhir daripada kehidupan kita dalam keadaan bagaimana dan apakah semua janji Tuhan itu akan tergenapi atau tidak dalam kehidupan kita. Kita tidak ada yang bisa melihat akhir daripada kehidupan kita. Tapi saya rasa di sini kita bisa belajar satu hal, bahwa belajar untuk mempercayakan jalan cerita kehidupan saya. Kita belajar untuk belajar mempercayakan jalan kehidupan kita kepada Tuhan yang memegang kendali atas segalanya. Dan hari ini kita melihat ini urusan karakter, bisa dipercaya merupakan urusan karakter. Dan di sini saya melihat bahwa tugasnya sederhana, tugasnya kecil, tapi Daud bangun pagi-pagi untuk melaksanakan tugas yang kecil itu. Dan di sini saya mengundang Anda, saya mengajak Anda, saya menantang kita semuanya untuk never underestimate the smallness of your assignments. Jangan pernah menganggap rendah, jangan pernah menganggap remeh kecilnya sebuah tugas dan pekerjaan.
Karena raksasa yang besar yang namanya Goliat itu dikalahkan oleh anak yang kecil dengan senjata yang kecil, dengan batu yang kecil, dan dengan penampilan yang sangat sederhana. Bahkan Goliat sangat tersinggung waktu Daud maju ke depan, sehingga Goliat berkata bahwa apakah aku ini anjing sampai kamu mau melawan aku ini dengan tongkat dan dengan mengirimkan anak yang masih belum genap dewasa seperti ini. Aku ini pahlawan yang gagah perkasa. Dia sampai tersinggung banget. Tetapi seringkali Tuhan bekerja dalam kehidupan kita karena Dia mau kita setia pada perkara yang kecil. Bukankah kita berkata bahwa setia pada perkara kecil Dia akan memberikan perkara yang besar di dalam kehidupan Anda dan saya. Never underestimate the smallness of your assignment. Saya nggak tahu apa keadaan Anda. Mungkin Anda berkata bahwa Anda sedang bosan, atau Anda mungkin sedang WFH, atau Anda berkata, aku ini punya banyak bakat besar loh pastor. Aku punya karunia yang sangat besar. Aku punya kebisaan banyak. Aku ini pintar, IQ ku tinggi, dan sebagainya. Hei, kalau Anda nggak mau melakukan perkara yang kecil, maka Tuhan nggak punya sebuah track record untuk memberi Anda sebuah perkara yang besar. Dan saya rasa kesetiaan dalam hal kecil ini mempengaruhi apakah Anda orang yang bisa dipercaya. Dan kesetiaan pada perkara yang kecil akan bisa membedakan antara giant killers dan giant watchers. Banyak orang bisa ngomong besar, tapi kita nggak pernah lihat mereka mengatasi raksasa apapun dalam kehidupannya. Karena mereka nggak mau mencoba hal-hal yang kelihatan sederhana. Terlalu tinggi derajatnya untuk melakukan hal-hal yang kelihatannya nggak penting banget. Tetapi Tuhan melihat kesetiaan, trustworthy dilihat. Dan saya berdoa Anda seumur hidup Anda dan saya, kita nggak hanya berhenti menjadi giant watchers, orang yang hanya bisa nontonin raksasa demi raksasa. Kita nggak jadi giant talkers, orang yang cuma bisa ngomongin raksasa-raksasa. Tapi Anda dan saya dipanggil untuk menjadi giant killers dalam setiap kehidupan kita. Anda bisa tulis di chat, I am a giant killer. Saya adalah orang yang dipanggil sama Tuhan, bukan hanya melihat raksasa, tapi saya dipanggil sama Tuhan untuk bisa membunuh raksasa. Coba type di chat, I am a giant killer. Ada sebuah, kalau Anda mungkin pernah nonton sebuah film judulnya Ford versus Ferrari. Ini sebuah film yang baik menurut saya, tentang grit, tentang usaha kerja keras. Anda boleh nonton film itu, Ford versus Ferrari. Singkat cerita, Enzo Ferrari pengen menjual perusahaannya. Dia memproduksi banyak mobil cepat. Dan Ford adalah perusahaan yang memproduksi mobil-mobil keluarga, mobil-mobil yang tidak didesain untuk balapan. Dan kemudian Ford mengirim orang namanya Lee Iacocca untuk pergi ke Italia, dan kemudian menawar Ferrari yang akan dijual. Dan kemudian Enzo Ferrari berkata bahwa Ford, kau produksi mobil massal keluarga seperti itu, nggak ada elegansinya, nggak ada keindahannya. Kamu orang Amerika ngerti apa tentang mobil-mobil yang indah, mobil-mobil yang cepat. Dan kemudian dihina perwakilan dari Ford. Dan kemudian di depan mata Lee Iacocca, utusan dari Ford, maka Ferrari menjual perusahaannya kepada Fiat. Jadi sampai hari ini Fiat memiliki saham daripada Ferrari. Dan kemudian pulang kembali ke Amerika, dan kemudian cucu dari Henry Ford, saat itu dia sebagai bos daripada Ford, nanya sama Lee Iacocca apa yang dikatakan, dan dia menceritakan hinaan daripada Enzo Ferrari. Dan kemudian Ford marah, dan kemudian dia katakan, mari kita kalahkan Ferrari di ajang di mana mereka nomor 1. Dan saat itu lomba yang paling keren, beken di tahun 60-an adalah perlombaan di Prancis namanya Le Mans. Le Mans Grand Prix ini merupakan sebuah lomba yang spektakuler. Kenapa? Karena bukan hanya menghitung siapa yang tercepat, tapi ketahanan. Karena Le Mans mengadakan lomba, mobil itu digeber, ngebut selama 24 jam. Dan kemudian mereka hire 2 orang namanya Carroll Shelby dan Ken Miles, 1 orang desainer, 1 orang pembalap. Dan kemudian mereka tune tiap hari, apa perbaikan demi perbaikan, dari bodinya, mesinnya, dan sebagainya. Mereka test drive tiap hari, perubahan kecil. Dan kemudian Ford mengikuti lomba itu tahun 64, dan Ford gagal total, karena itu baru pertama kali mereka mengikuti Le Mans Grand Prix. Dan tidak ada satupun mobil dari Ford yang lulus, yang masuk finish pun tidak. Tetapi tetap Carroll Shelby dan Ken Miles tiap hari, perubahan kecil demi perubahan kecil, lap demi lap, dihitung, kecil, setia pada hal yang kecil, trustworthy, bisa dipercaya dalam hal yang kecil, perubahan kecil,
Saya pada akhirnya Ford memenangkan Le Mans Grand Prix, mengalahkan Ferrari tahun 66, 67, 68, 69 karena mereka setia pada perkara yang kecil. They can kill giants of Le Mans. Mereka bisa mengalahkan Ferrari di ajang di mana mereka nomor 1. Dan saya mau katakan hari ini, great people do little things with excellence. Gak ada orang yang terakhir langsung jadi besar. Tapi orang besar adalah orang yang sangat ahli melakukan hal-hal yang kecil dengan excellent. Dan saya berdoa Anda pun adalah orang-orang yang demikian. Dan Daud dia bangun pagi-pagi untuk melaksanakan tugas yang kecil. Kalau sebelum pandemi biasa hampir tiap tahun saya mengajak orang pergi ke Israel. Dan di Israel itu ada sebuah gunung di dataran Yehuda, Judea. Itu ada sebuah gunung namanya Masada. Masada adalah benteng terakhir orang Yahudi yang dibangun oleh Herodes dan dihancurkan oleh orang Romawi tahun 70 setelah mereka menghancurkan Yerusalem di bawah Titus. Dan di Masada itu direbut dan sekarang kita bisa melihat sisa reruntuhan daripada benteng Herodes yang ada di Masada. Saya sudah naik itu berkali-kali saya naik, namanya Snake Pass, jalurnya dari bawah ke atas. Saya nggak naik cable car tapi saya hiking ke atas dan kira-kira makan 45 menit, 50 menit jalan kaki ke atas. Dan pada suatu kali ketika grup kita lagi ada di Yerusalem, kita keluar dari hotel jam 7.10. Padahal seharusnya kita keluar dari hotel jam 7 pagi untuk mendapatkan beberapa tempat-tempat yang baik. Kemudian ketika di bis, tour guide-nya sahabat saya, dia orang Israel, dia cerita sama saya bahwa dia dulu waktu muda dia menjadi tentara, dia wajib militer di situ. Dan kemudian dia kasih tahu, Pastor Semi, saya waktu muda saya wajib militer, saya di station, saya ditempatkan di Masada. Dan kemudian dia katakan 1 hari 3 kali saya naik Masada. Karena di bawah nggak ada makanan. Makanan cuma ada di atas gunung. Jadi kami dilatih. Sehari 3 kali naik ke atas. Dan tidak boleh lebih dari 25 menit. Mereka tentara masih muda, fit sekali, lari dari bawah ke atas 25 menit sehari 3 kali. Dan kalau lewat dari 25 menit, sudah tidak ada makanan, tidak boleh makan, mesti tunggu nanti untuk makan. Jadi kami lari sekuat kami, nggak boleh lebih dari 25 menit, harus sampai di atas, baru kami dapat makan. Saya tanya sama dia, hey, kenapa kamu cerita sama saya hal seperti ini pagi-pagi, kok udah mulai cerita kayak begini? Apa yang mau kamu sampaikan nih apa? Dan kemudian dia menatap saya dengan tajam, dan kemudian dia berkata, Pastor Semi, kalau saya bilang semua grup ada di dalam bis jam 7 pagi, berarti tepat jam 7 pagi kita ada di bis dan kita jalan. Bukan 7.01, bukan 7.03, bukan 7.05, apalagi 7:10. Kalau jam 7 adalah jam 7. Oh, nangkep saya. Itu maksudnya dia. Dan kemudian saya nggak pernah lupa, sahabat saya ini, tour guide saya ngomong begini ke saya. Karena Pak Susemi, saya mau katakan, a standard is a standard. Yang namanya standar ya standar. Kalau Anda beli bahan untuk bikin pakaian 4 meter, Anda nggak mau dikasih 3 meter 60, Anda nggak mau dikasih 3 meter 50, Anda nggak mau dikasih 3 meter 90. Kalau Anda bayar kain 4 meter, Anda harus dapat 4 meter, bukan? Kenapa? Karena a standard is a standard. Kalau Anda misalnya membeli keramik untuk lantai rumah, misalnya ukurannya 60 kali 60. Anda mau dalam bungkusan kardus daripada keramik itu adanya semua 60 kali 60. Nggak mau yang satunya di 58 kali 59, 57 kali 56, 59 setengah kali 60, nggak mau. Kalau 60 exactly 60 kali 60, karena a standard is a standard. Jadi saya berdoa hari ini Anda dan saya trustworthy, artinya nggak punya double standard. Trustworthy artinya kalau memang Daud biasa bangun pagi-pagi untuk menggembalakan kambing domba, untuk melakukan tugas yang kelihatannya remeh dan sederhana, dia tetap bangun pagi-pagi. Dan saya berdoa inilah kehidupan Anda, inilah karakter dari Anda dan saya.
Dan di sini saya melihat kenapa Daud bisa begitu. Daud bisa begitu karena dia mempunyai sudut pandang yang berbeda. Dia datang ke pertempuran itu bukan untuk menjadi raja, dia datang ke pertempuran itu untuk melayani. Dia mempunyai sudut pandang yang berbeda. Karena itu Daud yang sama berkali-kali dalam Mazmur berkata bahwa dia apapun yang dia lakukan, dia melihat, mencari pandangan wajahnya Tuhan. Dia menilai sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Di Mazmur 27 ayat yang ke-8 dia berkata bahwa my heart says to you, seek his face. Carilah wajahnya. Your face, O Lord, I will seek. Jadi dia adalah orang yang berkali-kali menyatakan kepada Anda dan saya bahwa belajarlah mempunyai sudut pandang yang berbeda. Belajarlah untuk melihat hal yang berbeda. Belajarlah untuk melihat dari proses sudut pandangnya Tuhan kemana dia mau Anda untuk melihat. Karena our seeking affect our seeing. Bagaimana cara pandang kita mempengaruhi apa yang kita lihat. Pada suatu kali anak saya telepon saya sebelum saya jemput dia dari gym. Dia bilang, Pak, waktu jemput saya, kalau jemput saya tolong bawain saya dompet. Dompet saya ketinggalan di rumah. Tolong bawain dompet saya karena saya perlu itu. Dan saya katakan, oke, Papa akan bawakan dompetnya kamu. Dan kemudian menjelang saya jemput anak saya cari-cari di kamar dia, dompetnya nggak ketemu. Dan kemudian saya telepon dia, Nathan, di mana dompet kamu? Dan dia bilang, di samping ranjang saya, itu ada dompet saya, Pak, tolong bawain. Oke, saya cari. Saya telepon dia, Nathan, nggak ketemu dompet kamu ada di mana? Kata kamu di samping ranjang di mana? Dan kemudian dia bilang, masa Bapak nggak lihat sih dompetku yang warna hijau itu? Oh, karena saya sedang mencari benda yang warnanya mungkin coklat atau hitam, warna yang gelap. Karena setahu saya, dompet pria itu selalu warnanya gelap. Asumsi saya adalah dompet dia warnanya hitam atau coklat. Ternyata warnanya hijau. Oh, begitu dia sebut dompetnya warna hijau, langsung ketemu. Karena our seeking affect our seeing. Cara pandang kita mempengaruhi apa yang kita lihat. Sekali lagi, Daud datang ke medan pertempuran bukan untuk jadi raja, bukan untuk jadi jagoan. Dia datang ke sana untuk melayani. Bagaimana cara pandang Anda? Bagaimana mata Anda? Di musim ini, mengajarkan kepada kita di musim COVID ini, ada begitu banyak pandangan yang kabur. Bahkan juga ada begitu banyak pandangan yang dibukakan oleh Tuhan yang mengatakan, justru lewat musim ini, oh, ternyata saya punya pandangan yang keliru itu ya. Oh, it's not supposed to be there. Oh, seharusnya nggak di sana pandangan itu. Baiklah, saya bersihkan jendela hati saya, mata hati saya bersihkan supaya sungguh-sungguh saya bisa melihat dengan clarity, dengan penuh kejelasan untuk masa depan kita semua. Karena itu Yesus berkata di Matius 6 ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Dan dikatakan dalam bahasa Inggris, salah satu terjemahan dikatakan bahwa your eyes are windows into your body. If you open your eyes wide in wonder and believe, your body fills up with light. Atau Tyndale Translation juga berkata bahwa your body fills up with sunlight. Bahkan dalam Talmud berkata, the eyes are the windows for the soul. Mata adalah jendela daripada jiwa. Dan saya rasa tahun 2020 dan tahun 2021 merupakan the great revealer. Tuhan membukakan banyak hal dalam kehidupan kita. Apa yang seharusnya bisa kita lihat, apa yang seharusnya tidak kita lihat. Kalau ada kotoran apapun, Tuhan izinkan selama masa work from home, selama masa kita bisa diam sejenak untuk merefleksikan apa yang terjadi sekeliling kita. Baiklah kita clean your windows. Baiklah kita bisa membersihkan jendela kita supaya mata kita terang, supaya kita bisa melihat dengan lebih baik lagi, dengan lebih berani lagi, dengan lebih matang lagi, dengan lebih dewasa lagi. COVID membuat kita sadar apa sih hal bawaan yang mungkin ada. Hal yang kalau ada di situ berbahaya buat kita. Biar Tuhan memakai musim ini untuk kita bisa ambil waktu untuk clean your windows. Membersihkan jendela kita supaya pandangan kita terang. 1 Samuel 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul ketika sebelum dia mengalahkan Goliat, dia dipanggil sama Raja Saul. Dan kemudian dikatakan begini, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya.
Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dan kita melihat ya, dia pandangannya terang banget. Dia bisa dipercaya karena matanya itu pure. Matanya itu benar-benar bersih ngelihat segala sesuatu. Dan dia nggak ngelihat bahwa singa beruang itu merupakan sebuah kesialan dalam hidupnya. Merupakan sebuah adu kemalangan dalam hidupnya. Merupakan suatu, hidup saya sengsara. Hidup saya ini penuh dengan segala macam tragedi. Aduh, banyak singa, banyak beruang. Tapi justru dia melihat singa dan beruang merupakan sebuah kesempatan. Kalau singa dan beruang bisa dia kalahkan, Goliat nggak ada apa-apanya. Selama musim pandemi ini biar Tuhan mengajar kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang self-pity, mengasihani diri sendiri. Oh, gara-gara COVID, gara-gara ini, gara-gara itu. Masalah ekonomi, masalah... Saya tahu masalah itu real. Tetapi masalah itu ada supaya kita biasa mengalahkannya. Jadi jangan salahkan COVID, jangan salahkan bapamu, jangan salahkan engkongmu, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan suamimu, jangan salahkan istrimu. Tapi jadi orang harus kuat. Harus mempunyai pandangan yang jernih, bisa dipercaya. Nggak jadi tukang komplain, nggak jadi tukang komen, nggak jadi orang yang pesimistik, nggak jadi orang yang depresif, nggak jadi orang yang cuma bisanya menyalahkan, selalu mencari apapun yang bisa disalahkan. Tetapi Anda dan saya belajar untuk nggak bersembunyi di balik ini semuanya, tetapi Anda muncul sebagai pahlawan. Karena itu Daud adalah orang yang mengajarkan kepada kita, dia trustworthy. Kenapa dia trustworthy? Karena dia nggak melihat apapun yang buruk terjadi dalam kehidupannya sebagai sebuah kemalangan. Terbukti di Mazmur 103 dia berkata, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits." Not forget any of his benefits. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Anda tahu, kalau ada teman ulang tahun dan kita tahu dia punya segala sesuatu, dia bisa beli apa saja. Paling susah kasih kado ke orang yang demikian. Mau kasih apa ke dia? Dia udah punya segala sesuatu dengan mudah bisa dia dapatkan. Nah sekarang, bagaimana saya bisa bless God? Bagaimana saya bisa memberkati Tuhan? Dan dikatakan dalam Alkitab, "Bless the Lord, O my soul, and forget not any of his benefits." Jangan lupakan segala kebaikannya. Bagaimana saya bisa memberkati Tuhan yang sudah punya segala sesuatu? Dan di sini Daud mengajarkan kepada kita semua menjadi orang yang trustworthy, menjadi orang yang mampu mengucap syukur, menjadi orang yang bisa melihat dengan keadaan yang berbeda. We bless the Lord by thanking him for what he blessed us with. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan apapun yang telah dia kerjakan, yang telah dia berkati kehidupan kita. Dan ketika kita mengucap syukur atas segala hal yang baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Anda dan saya, we bless God. Dan hari ini saya mau katakan, ayo jadi pemenang. Jangan lihat keadaan ini sebagai sebuah kesusahan, tetapi menjadi sebuah alasan untuk bisa mengucap syukur. Karena ternyata di balik ini semua banyak hal yang baik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Karena forgetfulness will cost you. Banyak dari kita yang lupa taruh barang di mana, it cost you. Kehilangan banyak waktu, lupa kececer barang, hilang KTP, hilang paspor, hilang dompet, hilang HP karena lupa. Forgetfulness will cost you. Dan hari ini Daud mengajarkan kepada kita untuk jadi trustworthy. Do not forget any of his benefits. Jangan lupakan segala kebaikannya, karena forgetfulness leads to a wasted pain. Selama pandemi ini banyak orang mengalami kerugian lah. Rugi waktu, rugi efisiensi. Banyak perusahaan juga mengalami banyak kerugian. Nah, seluruh dunia rugi karena COVID ini. Tetapi orang Kristen dalam posisi seperti ini, mungkin secara finance, secara waktu banyak mengalami kerugian. Tapi jangan mau rugi lebih lagi, malah ambil untung di sini.
Pasti Tuhan mau ada sesuatu yang kita pelajari. Jangan sampai karena kita lupa, maka kita ini nggak belajar sesuatu di musim ini. Forgetfulness leads to wasted pain. It was painful. 2020 painful. Betul-betul banyak kehilangan. Kita mendengar begitu banyak sakit, penyakit, begitu banyak orang yang meninggal, begitu banyak kerugian. Jangan mau rugi lagi. Tapi justru di sini kita mau mengingat-ingat segala macam kebaikan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Kenapa? Karena COVID ini akan dilupakan. Ini bukan pandemi pertama. Ada namanya Black Death abad 13, abad 14. Kematian seluruh dunia 51%. Orang lupa tuh. 100 tahun yang lalu ada namanya Spanish Flu. Tahun 1905, 20% mungkin penduduk dunia meninggal. Orang lupa tuh. Ada namanya Spanish Flu. Dan ini COVID 2, 3, 4 tahun lagi orang lupa. Akan ada new normal, akan kembali, bisa travel, bisa ini, bisa itu. Akan bisa berkumpul bersama-sama, bisa ketemu, bisa shake hand, bisa salaman dan sebagainya. Orang akan melupakan. Dan nantinya anak cucu kita akan bertanya kepada kita. Cucu kita akan bertanya kepada kita. 10, 15, 20 tahun lagi akan nanya, kakek, nenek, apa sih yang terjadi 2020, 2021? Saya baca di buku sejarah, ini apa sih? Pandemi apa sih COVID ini? Katanya dunia berubah. Please explain to me. Tolong jelasin kepada saya, apa sih yang terjadi tahun 2020, 2021? Saya berdoa Anda dan saya, anak-anak Tuhan, bisa menjawab kepada cucu kita yang mereka nggak tahu apa yang kita alami 2020, 2021. Saya berdoa kita bisa menjawab, let me tell you how faithful God was in 2020, 2021. Saya mau katakan kepada kamu cucuku bahwa Tuhan itu setia. Dan Anda bisa ceritakan kepada dia, hey, tahun 2020 ya, ada banyak orang sakit. Rumah sakit penuh, ICU penuh. Orang mau ngantri masuk rumah sakit susah, banyak orang ditolak masuk rumah sakit. Oh ya? Ya, itu yang terjadi. Banyak kekhawatiran. Oh, kuburan-kuburan, gali kuburan itu bisa 24 jam. Begitu banyak orang yang meninggal di New York, di Italia, di Jakarta, di mana-mana, di China ada begitu banyak case. Oh, begitu banyak orang khawatir, kabar tentang kematian tiap hari ada. Oh ya, mereka akan bertanya demikian. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Anak-anak gak bisa pergi ke sekolah. Oh ya, asik banget gak bisa sekolah. Mungkin mereka akan ngomong begitu. Dan kita katakan, ya mungkin bulan-bulan pertama menyenangkan, tapi mulai 6 bulan, setahun gak sekolah, banyak orang pun merindukan sekolah. Dan banyak cucu-cucu yang gak bisa nengok kakek neneknya karena takut mereka membawa sakit penyakit. Oh ya, gak bisa nengokin kakek nenek. Iya. Banyak orang kehilangan pekerjaannya, banyak toko-toko yang tutup, jalanan sepi berbulan-bulan karena gak boleh mereka beraktivitas kemana-mana, gak boleh berkerumun, gak bisa salaman, gak bisa kalau ketemu teman keluarga udah lama gak bisa saling berpelukan. Semua orang curiga, semua orang harus menutup dirinya, mengurung diri dalam rumah karena takut kena penyakit. Mereka berkata, oh ya, tapi Tuhan itu setia. Dan hari ini saya mau katakan kepadamu, cucu, kalau cucu Anda nanti berkata demikian, kasih tahu mereka bahwa bahkan di tengah itu semuanya God showed up. Tuhan itu setia. He showed up. Dia muncul. Dia hadir. Bahkan di tengah-tengah itu semuanya. Dan Anda bisa katakan tentang kesetiaan Tuhan. Anda bisa katakan betapa bangganya Anda sama Dia. Orang trustworthy adalah orang yang tahu terima kasih, bahkan di tengah situasi yang sulit. Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada vaksin, daripada epidemi, daripada stimulus ekonomi apapun, daripada segala kekhawatiran kita, daripada usaha kita. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Church, gereja Tuhan, teman-teman di Balikpapan, ayo
Kita menjadi orang yang trustworthy. Justru di musim ini, kesetiaan kita ini bukan hanya diperhitungkan, tapi kesetiaan kita ini sedang diuji. Jadilah orang yang setia pada hal-hal yang kecil. Jadilah orang yang sungguh-sungguh mampu untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Jadilah orang yang gak hanya mengejar the status, tapi mengejar the assignment. Mau serve, mau melayani. Jadilah orang yang betul-betul berkata bahwa Anda mengandalkan Tuhan. Jadilah orang yang mau mencuci jendela mata hati Anda, supaya Anda bisa melihat dengan clear. Dan saya berdoa apapun yang Anda pegang berhasil. Sama-sama yuk kita berdoa. Bapak Surgawi, aku berdoa, teman-teman di GKS Balikpapan dan dimanapun kami berada saat ini, sungguh Roh Kudus Engkau menerangi kami. Jadikan firman Tuhan yang sederhana ini muncul dan berbuah dalam kehidupan kami 160-30 kali lipat. Kami berdoa ya Tuhan, biar hari ini semua jemaat-Mu mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ajar kami untuk setia pada perkara kecil, maka Engkau akan bukakan di depannya perkara yang besar dalam kehidupan kami semuanya. Hai Roh Kudus, kami berdoa dan kami izinkan Engkau menyeka mata kami, sehingga mata rohani kami menjadi terang. Kami mampu melihat dengan cara pandang yang berbeda. Kami mampu berpikir dengan cara yang berbeda. Kami berperilaku dengan metode yang berbeda. Karena Tuhan, Engkau berbicara di dalam kami, dan kami mau mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu. Biar terus naik dan tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Apapun yang dipegang berhasil. Berkati tiap keluarga, berkati tiap individu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Sampai ketemu ya semua dalam situasi yang lebih sehat dan lebih baik. God bless us all. Terima kasih Pastor Sam untuk firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita diberkati lewat kebenaran yang kita terima hari ini. Dan saya percaya iman dan fokus kita semakin dikuatkan serta diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, saya mengajak Anda untuk subscribe channel YouTube GKS Balikpapan dan tekan tanda lonceng untuk notifikasi, like, and share agar berkat Tuhan yang kita dapat hari ini bisa menjadi berkat juga untuk bagi orang lain. Stay safe, stay healthy, dan taati protokol kesehatan yang diberlakukan. Gunakan masker, jaga jarak aman, dan rajin mencuci tangan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.